Hai semua, selamat malam. Selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with passionate experts yang dipersembahkan oleh Dewa Web, penyedia layanan cloud hosting paling percaya di Indonesia dan partner kamu untuk sukses online. Nah, balik lagi sama aku Lintang. Bagi yang belum kenal, salam kenal semuanya. Semoga kalian berkenan ya, aku sebagai host kalian. Dan bagi yang udah sering ikutan dan nonton Dewa Talks dan ketemu aku setiap webinar, jangan bosen karena aku yang akan selalu jadi host kalian di setiap Dewa Talks. Oke, jadi bagi yang baru pertama kali ikut Dewa Talks, aku mau kasih tahu nih ke kalian. Dewa Talks ini adalah webinar gratis yang dipersembahkan oleh Dewa Web yang diadakannya seminggu sekali, minimal seminggu sekali, di hari Senin atau hari Kamis di jam 2 siang atau jam 7 malam. Dan kalau mengenai Dewa Web sendiri tadi aku udah bilang juga di depan, itu adalah penyedia layanan cloud hosting paling terpercaya Indonesia. Nah, pada malam ini kita akan membahas mengenai digital marketing, organic strategy for online business. Nah, untuk webinar malam ini kita akan membahas mulai dari apa sih, kenapa sih digital marketing itu penting dan kemudian tools-tools apa yang bisa kalian gunakan dan strategi organik yang bisa kalian gunakan untuk meningkatkan digital marketing kalian untuk online bisnis kalian. Nah, untuk ini kita sudah mengundang Mas Yahya Kusandoyo, SEO Manager dari Koala App. Mas. Semuanya sebelumnya, oke. Oke, sebelum kita mulai, mungkin dari hasil poolnya mungkin ada yang belum tahu kali, digital marketing itu apa ya? Sebentar, saya coba untuk share screen dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan ya semuanya ya? Digital marketing itu adalah sebuah channel. Sebenarnya itu adalah sebuah payung ya. Digital marketing adalah payung di mana setiap channel di bawahnya itu yang bisa menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lainnya ketika dilakukan secara bersama-sama, itulah yang disebut digital marketing. Digital marketing itu ada banyak hal yang melingkupinya. Ada web, ada SEO, ada apps, sosial media, ada KOL, content marketing atau artikel, ada PPC. PPC itu semacam Facebook Ads, Google Ads, ada affiliate. Kalau orang-orang yang bisa menjual dari aset-aset digital yang mereka untuk menjual produk dari orang lain, itu bisa disebut affiliate juga. Ada email marketing juga. Nah, semua hal inilah yang disebut dengan digital marketing. Oke, mungkin orang kalau mungkin selama ini mengira bahwa ketika dia jualan di Facebook, orang udah mengira itu digital marketing. Bukan, itu hanya satu scoop kecil aja dari digital marketing. Ada banyak hal yang lain yang mengelilinginya. Kalau itu semua dilakukan secara keseluruhan, barulah itu disebut digital marketing. Channelnya itu banyak banget, seperti yang terlihat. Mungkin di sini kalau Lintang mungkin mau step in masuk, boleh-boleh aja ya. Kalau mungkin untuk bisa tanya atau apa, mungkin lebih, Mas Yahya. lebih clear. Oh ya Mas Yahya, katanya suaranya ada beberapa yang bilang kurang kencang sih Mas. Oh, oke. Sekarang lebih kencang Udah nggak? kencang, udah kencang banget. Oke. Oke, Nah, makasih Mas. dari sini bisa kelihatan ya, yang namanya digital marketing itu apa. Ketika kita punya website kita harus benerin cara SEO-nya biar orang bisa banyak dapat traffic, biar orang bisa kenal sama website kita, sama produk-produk kita. Nah, itulah yang dinamakan dengan digital marketing. Sebentar, saya boleh pindah ke ruangan sebentar nggak? Boleh Mas Yahya, boleh. Oke. Sebentar ya. Oke. Oke, sambil Mas Yahya mungkin pindah ruangan. Aku tadi lupain poin kalau misalkan webinar malam ini kita dibantu oleh Bpreneur dan juga BINUS Jakarta untuk publikasinya. Jadi terima kasih sekali kepada Bpreneur dan juga BINUS Jakarta karena sudah bantu promosi webinar ini ya. Baik itu sesuai sama Niko untuk karena udah bantu publikasinya. Thank you Bpreneur dan juga BINUS Jakarta. Oke teman-teman, sambil nunggu Mas Yahya juga, aku juga main poin. Nanti kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kalian bisa langsung tulis aja di kolom Q&A dan nanti kalau misalkan kalian ada yang mau tanya secara live, boleh banget. Nanti akan aku buka akses untuk kalian bisa nyalain mic-nya gitu. Jadi nanti kalian bisa tanya aja ya, jangan malu-malu. Dan kalau misalnya nanti pertanyaan nggak kepilih, mohon maaf banget kalau misalkan nggak kepilih, mungkin karena pertanyaannya super duper numpuk atau banyak. Cuman kita nggak pilih bukan karena kita nggak mau pilih kok, guys. Jadi
kita nggak pilih kasih kok. Jadi gitu ya. Oke, Udah ya Mas saya ya? oke, Oke. oke. Nah, terus apa yang mesti diperhatikan ketika kita mau masuk ke digital marketing? Yang harus pertama kita pikirkan sebenarnya adalah marketnya kita itu kayak gimana. Kalian pasti punya bisnis dong. Apa yang mau dijual? Bisnis itu kan pasti related sama entah itu jasa atau produk, langsung produk sekalipun. Nah, kenali dulu target audiensnya kayak gimana. Seberapa besar sih pasarnya dari produk itu misalnya, atau jasa yang ditawarkan. Demografiknya kayak gimana. Demografik dalam artian barang ini laku di mana aja sih wilayahnya yang paling potensial, seluruh Indonesia kah kalau servis misalnya, dan kalian bisa yakin nggak jasa kalian bisa di-deliver sampai ke ujung Papua misalnya ketika membutuhkan. Itu juga harus dipikirkan dengan baik. Nah, terus produk atau jasa misalnya yang kalian, kalian udah riset belum? Kalian menjual tuh apa? Itu. Ada nggak demand-nya? Pastikan itu ada dulu. Kalian paham bahwa produk yang kalian mau tawarkan, demand-nya itu ada. Demand-nya itu ada di mana? Di market yang seperti apa? Terus kompetisinya kayak gimana sih dari produk yang kalian punya atau jasa yang kalian punya? Either you wanna be unique or you should be the best. Itu pilihannya cuma itu doang sih sebenarnya. Kalau mau bagus sekalian. Kalau mau unik sekalian. Jadi orang kenal produk kalian tuh bisa cepet orang bisa cepet hafal, kenal, dan kemudian menggunakan. Itu yang penting. Nah, value. Ini kita ngomongin konten ya. Content is the king. Naikin ke atasnya gimana ya? Apanya ya Mas? Kolomnya ya? Ya, udah. Konten Oh, ya. oke. Oke. Content is the king. Konten itu adalah jembatan. Apapun bentuknya. Ketika kalian bikin caption, bikin banner, nge-share postingan, bikin kata-kata wording di website, itu semua adalah konten loh. Konten itu bisa menjadi jembatan nggak buat produk kalian ke market yang kalian targetkan? Punya value nggak? Terus konten yang kalian deliver itu sebenarnya bisa memecahkan masalah yang ada di masyarakat atau tidak. Contoh misalnya dulu Gojek, ambil contoh, dia memberi pemecahan masalah di tengah masyarakat yang bisa orang nggak perlu nyari lagi nih harus datang ke pangkalan ojek segala macam, dia kumpulin jadi satu empang, yaitu di apps-nya dia, si Gojek itu memecahkan masalah kan. Kalau untuk era digital yang sekarang, produk kalian memecahkan masalah atau tidak, dan bisa di-deliver nggak, bisa dijembatani nggak sama konten yang kalian buat, punya urgensi nggak kemudian selanjutnya. Produk kalian secara needs itu dibutuhkan atau tidak sih? Gimana cara bikin produk kita bisa dibutuhkan sama orang? Konten itu yang bisa menjadi jembatan. Nah, ini funnelingnya. Kalau bisa lihat di paling atas di sini, awareness. Orang kalau nggak kenal nggak sayang kan? Awareness itu penting. Setelah orang tahu, misalnya orang nggak tahu koala itu apa sih, binatang kah atau apa gitu, orang nggak tahu tuh. Kita kasih tahu dulu koala itu ini misalnya. Udah aware nih orang, dia punya interest nggak? Delivery-nya bisa banyak. Cara untuk meningkatkan awareness itu juga banyak sekali kan. A/B testing ya. Dari konten, bikin blog artikel, bikin video marketing, pakai ads, pakai sosial media organik atau activity.
bikin infografik, semua hal itu kan konten A/B testing. Bikin webinar, segala macam. Awareness-nya dibangun dulu nih. Orang setelah tahu, dia punya interest atau enggak. Cara ngebangun interest-nya kayak gimana. Setelah dia dapat interest, ada nggak keinginan orang untuk memakai produk kita. Mengerucut terus ke bawah. Setelah dia punya keinginan, action apa yang kita lakukan untuk bisa nge-trigger orang bisa memakai produk kita atau jasa kita. Banyak cara ya. Ada email, call to action, ada ya banyak cara untuk bisa ada button kalau dalam website. Terus kita bisa pakai remarketing atau retargeting kalau pakai Google Ads, Facebook Ads, Social Ads. Gimana caranya setelah dari action itu orang bisa purchase produk kita atau jasa kita. Setelah itu kita maintain. Dia bisa loyal nggak atau kita bisa upskill nggak? Setelah kita punya banyak produk, misalnya dia beli produk A doang. Bisa nggak sih orang yang udah beli produk A bisa beli produk B, C, D, E kalau kita punya banyak produk? Nggak tiba-tiba misalnya kita berharap kita punya produk A, terus kita langsung nodong orang misalnya, lu mau nggak beli produk gua? Kita nggak ngebangun dulu nih, orang tahu apa nggak nih sama produk kita. Keunggulannya, kelebihannya, uniknya tuh kayak gimana, apa yang kita tawarkan, itu yang penting. Setelah ngebangun itu, baru kita bisa melakukan step yang lain kan. Nah, yang paling sederhana, yang sebenarnya bukan paling sederhana sih, yang paling gampang saat ini adalah ketika kita ngomongin website, kita udah punya website, kita ngomongin organik nih, SEO. SEO itu penting banget sama website. Apa sih SEO itu? SEO adalah sebuah proses di mana kita bisa ngedrive orang datang ke website tanpa kita harus membuang uang di Facebook Ads, Google Ads, dan lain-lain yang berhubungan. Kita nggak harus beli traffic nih sama platform-platform itu. Tapi gimana orang bisa datang ke website kita dengan menawarkan konten yang bagus atau website kita bagus nih. Dengan kata kuncinya bisa ngerank nih. Itu. SEO bisa membantu visibility kita. Mungkin ada yang punya pertanyaan tentang SEO, mungkin ada yang, atau pertanyaan nanti aja ya Lintang, atau sekarang aja? Pertanyaannya nanti di akhir aja Mas Yahya, jadi bisa selesai dulu materi. Oke. SEO itu penting ya kalau untuk website. Orang kalau bikin website nih, developer, dia nggak kenal SEO, bikinnya sembarangan, ya sesuka-suka dia, nggak bakal bisa ngerank. Kita mau nembakin keyword apapun nggak bakal bisa ngerank kalau SEO-nya nggak dibenerin. Karena developer nggak punya knowledge itu. Kita nih, kayak yang tahu tentang SEO, harus ngebantu developer. Yang bener nih kayak begini nih, eksekusinya salah. Nah, gimana SEO bisa kerja? Pertama, crawling. Crawling itu apa sih? Crawling itu ada sebuah proses di mana Google ngebaca website kita. Kalau misalnya website asal dibuat sama developer, terus udah live misalnya, Google nggak bisa ngebaca dengan baik nih website ini apa sih maksudnya, dan nggak bisa diindeks misalnya, nggak bisa kebaca lah ini website ngomongin tentang apa sih, nggak jelas, dan eksekusinya juga nggak bagus misalnya dari sisi technical audit SEO, bukan dari sisi website ya. Itu juga sangat menyulitkan sekali. Nah, setelah crawling, ada indexing. Kalau kita nggak ke indeks websitenya udah, lu boleh bikin website paling canggih sekolong langit deh. Tapi kalau kagak ke indeks, nggak bakal ada traffic juga yang masuk.
kalau nggak sesuai dengan kaidah SEO. Kalau nggak ke indeks, nggak ada yang ranking keyword, nggak bakal ada traffic yang masuk. Useless kan? Bikin website belum mahal nih, kan? Keluar duit ratusan juta. Tapi ngeranking keyword susah banget, boro-boro ngeranking ke indeks sama Google juga nggak bisa gitu loh. Makanya SEO itu penting, harus side by side lah sama orang developer. Nah, fundamental SEO itu apa sih? Kenapa harus penting? Kenapa orang developer harus kita guide SEO-nya? Pertama, kalau ngomongin SEO, kita pasti ngomongin keyword. Kalau kita punya website, punya dagangan baju misalnya, baju murah atau toko online baju, kita mau dong ngeranking di keyword itu. Contoh aja misalnya, caranya gimana biar bisa ngerankingin? Kita udah nge-research keyword segala macam. Saya ambil contoh. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Kelihatan Mas Yahya, kelihatan. Ya, ini adalah keyword-keyword yang di research misalnya. Search volume-nya berapa? Ini adalah keyword research. Yang kita mau target apa aja sih? Bisa kelihatan kan? Saya asuransi kesehatan. Search volume-nya 14.400. Mas Yahya Inilah. mungkin masih full screen kali Mas Yahya, karena agak di present mungkin Mas. Itu di sebelah share Mas. Sebelah di agak atas itu. Nah, oke. Oke, ini baru kebaca. Nih, kenapa organik itu penting ya? Misalnya contoh asuransi kesehatan. Search volume-nya 14.800. Kalau misalnya bisa ngeranking 1 sampai 5, CTR-nya 20% dari 14.800, itu hampir 3.000. Padahal kalau kita nge-ads, per kliknya 6.500. Dengan traffic hampir 3.000, kalau kita bisa ngerank 1 sampai 5 dengan kata kunci asuransi kesehatan, kita bisa per bulan saving 20 juta. Itu kekuatan organik. Kalau semua ini ngerank, per bulan yang bisa di-save ini. Keyword riset itu penting, jadi kita harus bisa tahu ya, produk kita tuh apa. Kita mau jualan apa sih? Kata kunci apa yang cocok, search volume-nya berapa, itu yang kita bisa target. Setelah itu fundamental SEO. Website-nya dibenerin nih. Banyak banget fundamental SEO. Ada robot text, sitemap, 404 error, site speed, redirection, canonical, URL structure. Itu banyak banget technical yang namanya on page. Nah, itu harus dibenerin juga dari sisi website. Yang balik lagi tadi penjelasan yang pertama, kalau lu punya website bagus banget, tapi nggak sesuai dia SEO, tetap aja nggak bakal ngerank. Setelah itu konten. Kalau lu punya konten bagus banget, artikelnya keren banget, lengkap banget, harusnya bisa ngerank nih di Google. Ketika dipublish, websitenya busuk nih, nggak bagus dari sisi technical SEO, nggak bakal ngerank juga. Makanya dua-duanya harus seiring. Websitenya bagus, kontennya bagus. Apa yang didapat ketika dua hal itu dikombin? Kita nggak usah ngomongin off-page atau link building misalnya. Itu belakangan nanti lah. Ini yang bisa didapat. Dalam tempo 2-3 bulan aja, kita bisa dapetin hampir 400.000 per month organic traffic.
Kalau konten sama website digabungin jadi satu. Ini kekuatan organik. Nggak, ini sama sekali nggak ngomongin backlink. Kalian bisa, mungkin kalau ada yang punya tahu Ahref tools, kita bisa melihat website orang juga trafficnya berapa sih. Dalam satu artikel aja bisa ngerank 6.000 keyword. Satu artikel doang. Bisa ngerank 6.000 keyword. Yang bisa ngedrive traffic 100.000 per bulan. Contoh dengan kata kunci BCA Business. Ada di ranking 5. Kita pakai incognito misalnya. Trafficnya berapa sih estimasinya? 12.000 per bulan. Search volumenya 200.000 per bulan dengan kata kunci BCA Business. Artikel ini bisa menghasilkan 10.000 plus traffic. Misalnya yang lain misalnya. Nomor 1. Asuransi handphone. Nomor 1 juga. Asuransi gadget. Nomor 1 juga. Yang dimaksud dengan riset itu, kita tuh produk kita apa sih? Kita jualan apa sih? Gimana caranya biar jadi nomor 1? Itu yang dimaksud dengan SEO. Fundamental SEO itu penting banget untuk bisa ningkatin organik. Kalau udah jadi nomor 1 gini, otomatis orang ketika nge-search asuransi gadget, chance kita untuk orang ngeklik ini berarti bisa 30% lah at least. Itu. Apalagi ya? Sampai sini mungkin ada yang bertanya, boleh lah. Daripada saya monolog. Boleh. Kalau misalkan mau, langsung kayak jawabin beberapa dulu. Iya. Banyak nih kayaknya. Banyak sih Mas Yahya di kolom Q&A. Mungkin kalau bisa dijawab dengan singkat-singkat, mungkin boleh Mas Yahya dijawab dengan dulu. website dan artikel terindeks, link kemana saja kalau orang yang satu yang dijelas. Dengan website dan artikel terindeks, link kemana saja kalau barang yang dijual satu jenis, bagaimana bikin artikel yang banyak. Gini. Oke. Gimana cara ngedrive? Gimana oke, anggaplah Koala jualan asuransi doang ya, satu jenis barang doang kan artinya, walaupun produknya banyak banget, artinya cuma asuransi. Gimana ngebangun interest adalah ketertarikan. Jenis konten apa yang dibaca orang yang sesuai dengan target market yang kita targetkan. Orang kalau baca artikel tentang apa aja sih yang bisa orang tertarik pakai asuransi? Lihat, artikel-artikel bisa banyak sekali, dari keuangan, tuh. Gimana cara bayar pajak motor? Artikel seperti ini kan artinya ada artikel yang orang cari ketika dia mau bayar pajak. Artinya dia punya motor kan. Ketika dia bisa jadi udah 500 kali dibaca sama orang. Ketika dia baca artikel ini, artinya dia udah tahu tentang Koala dong, secara branding. Dia udah aware nih, oh gue baca dari Koala nih. Koala punya perlindungan motor. Ini cara ngedrive orang. Bikin artikel.
Ada banyak banget. Dari keyword riset itu tadi, kalian bisa pakai banyak tools ya. Bisa pakai keyword planner, bisa pakai Uber Suggest, bisa pakai Google Autocomplete. Interest itu ketertarikan. Terus Mas Yahya mungkin supaya memudahkan Mas Yahya, aku minta tolong ini kali ya, Niko juga untuk salah satu tim aku, Niko, untuk tanya juga mungkin ya. Niko mungkin boleh tolong, Niko. Oke, silakan Niko. Bantu pilih beberapa pertanyaan dulu untuk Mas Yahya, mungkin supaya Mas Yahya jadi agak chill juga nih bawa materinya. betul. Kita bingung. Oke, dibantu Niko ya Mas Yahya. Ya. Ya, halo Mas Yahya, halo juga teman teman-teman semua peserta. Kenalkan dulu sebentar, nama aku Niko, salah satu kampus ambassador Dewa Web. Aku juga alumni Wiplanner, UKM Wiplanner dari kampus BINUS Jakarta. Di sini aku mau bantu Mas Yahya untuk bantu tanya jawabnya. Dari teman-teman udah banyak banget nih Mas yang mengajukan pertanyaan. Oke, mungkin dari pertama dari Kak Aditya Perdana. Pertanyaannya ada 2 nih Mas. Yang pertama, lebih penting mana fokus di website sebagai branding atau di marketplace untuk jualan produk kita? Dan apakah kita perlu membuat beberapa multiple website dan beberapa multiple akun marketplace? Lalu yang kedua, bagaimana caranya bersaing dengan keyword kompetitor produk yang serupa dengan kita? Itu Mas. Itu dari siapa? Dari Mas Aditya Perdana, Kak Aditya. Oh, saya baca yang nomor 3 doang gitu, pertanyaan nomor 3. Niko mungkin boleh diklik done dulu, jadi bisa pindah ke kolom answer, jadi Mas Oh aja. ya. Oh ya, oke. Oke, lebih penting mana fokus di website sebagai branding atau di marketplace? Oke. Kalau gue pribadi, kalau memang kita sebagai bisnis UKM yang kecil loh ya, kalau kita berangkat dari yang nggak modal banyak, misalnya kita nggak punya modal banyak, pakai marketplace nggak jadi masalah kok. Pakai marketplace nggak, ada banyak marketplace di luar sana yang menjanjikan traffic yang bagus dari sisi penjualan, karena memang udah orang nyarinya di sana semua gitu loh. Tokopedia, Bukalapak, Shopee bisa membantu kita sebagai UKM. Kalau kita nggak punya modal banyak, kita bisa apa ya, kayak ya itu memang membantu kita sekali gitu loh. Tapi kalau kita punya uang dan kita punya modal lumayan sedikit gitu, kita bisa bikin website yang sederhana dulu sih sebenarnya. Bikin website itu juga nggak mudah ya, maksudnya nggak tiba-tiba kita bikin dari blog gratisan gitu terus kita merasa punya website bagus, nggak bisa seperti itu juga, karena kalau kita mau ngomongin secara profesional bikin website sendiri, apalagi kita mau produk jualan, kita harus mikirin SEO-nya juga, itu banyak technical yang harus dikerjakan. Kalau gue saranin, misalnya mau pakai marketplace, mendingan pakai marketplace kalian kalau kita nggak punya spesifikasi skill set ke situ. Dan gue nggak saranin bikin banyak website pakai blogspot misalnya, atau bikin blog dari WordPress gratisan terus kita jualan. Orang websitenya aja nggak ke indeks, nggak ke rank, gimana orang mau tahu tentang kita? Terus kita mau nge-share terus di sosial media gitu tentang website kita yang sama sekali nggak ada traffic, capek di kitanya sendiri juga kan. Kalau kita ngerti SEO dan kita bisa implementasi SEO itu dengan baik dengan satu website aja dan orang banyak masuk, memudahkan kita. Tapi kalau kita nggak punya, kita pakai marketplace pun nggak jadi masalah. Ada banyak marketplace di sana yang bisa ngebantu kita. Bagaimana caranya bersaing dengan keyword kompetitor produk yang serupa kita? Benerin websitenya, SEO fundamentalnya dibenerin, keywordnya di riset dengan baik, dieksekusi dengan benar, technical on page-nya, kontennya dibagusin, bikin artikel yang relevan,
komprehensif, lengkap, deep, pasti dapat keyword. Pasti ngerank kok. Nggak usah takut sama kompetitor-kompetitor gede gitu, nggak usah takut. Kalau website kita bagus, eksekusinya bener, kontennya juga juara, pasti bisa. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Semoga pertanyaan dari Kak Aditya dapat terjawab. Mungkin dari itunya Mas, kalau multiple akunnya itu sepertinya kurang efektif atau gimana ya Mas? Kalau misalkan ada satu orang yang punya 2 marketplace, misalkan sama Tokopedia, cuma dia ada 2 akun gitu, cuma jualannya sama gitu. Akun marketplace itu mah trik ya. Itu salah satu trik. Itu boleh dilakukan, memang itu salah satu trik yang memang kayak kita kayak punya banyak akun di marketplace yang bisa, mungkin orang bisa beli dari akun ini, mungkin bisa beli akun itu, mungkin akun ini lagi naik, akun itu lagi nggak bisa naik. Kalau kita nggak bisa bayar kayak Tokopedia Ads-nya misalnya, ya nggak? Itu mah gitu trik. ya, ya Itu nggak apa-apa. Yang gue maksud adalah website tadi, ketika lu bikin banyak website pakai Blogspot atau WordPress gratisan, percuma kan? Ya nggak? betul, Mas. Oke, siap Mas. Itu adalah trik sih, marketplace itu trik sih. Kita ada banyak trik yang kita bisa lakukan sana. Apakah kita ya jujur-jujuran aja, orang juga banyak beli apa sih namanya? Komen apa sih? Kasih bintang gitu, itu banyak yang fake juga itu. Ya enggak? Iya, betul Mas. Itu trik itu. Salah satu trik itu di marketplace. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Dasep, Mas. Izin bertanya Kak, pada saat Koala pertama kali ada program asuransi jiwa kepada nelayan, bagaimana cara meningkatkan awareness-nya supaya ke konversi action to buy-nya? Dimana kan nelayan itu kan minimal sekali literasi digitalnya tuh Kak. Gimana Mas? Sebenarnya kalau untuk yang program nelayan, ini dengar dari mana ya? Asuransi jiwa kepada nelayan. Bagaimana cara meningkatkan numbers dari awareness ke konversi. Nelayan itu sama sekali nggak aware digital, malah sama sekali ya. Itu lebih ke tim offline-nya sih sebenarnya. Ada 2 hal yang kita lakukan ya sebenarnya di Koala. Kita nggak cuma rely sama digital doang, tapi kita juga ada punya tim offline juga. Gitu. Tapi kalau kita tahu target marketnya kita nggak literate secara digital, berarti kita harus pakai cara yang lain dong. Ya, benar kata Mas Yahya, berarti itu dari sisi staff offline-nya ya Mas, bukan dari digital marketingnya. Terus kita dapat pertanyaan lagi dari Kak Ine. Pertanyaannya, semua perusahaan asuransi pasti berlomba untuk tampil paling depan di pencarian Google. Lalu bagaimana kiat Koala untuk bersaing supaya rank di Google-nya tinggi gitu sih, Mas. Kita menjalankan dengan baik dan benar dari semua sisi aset digital channel kita. Digital channel tadi kan banyak, ada sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest, itu kan sosial media. Kalau dari sisi SEO berarti dari sisi websitenya harus dibenerin dengan baik secara SEO. Terus dari sisi paid ads-nya misalnya, kita juga ada orang yang memang khusus untuk ngejalanin itu. Jadi tadi yang mungkin di slide awal yang gue jelasin, itu dari semua sisi digital marketing channelnya, kita benar-benar bisa fokus untuk bisa running itu semua. Itu adalah cara terbaik sebagai sebuah brand yang besar loh ya. Apalagi untuk kita bersaing in to be number one. Kita nggak bersaing, kita compete untuk win, bukan compete untuk to be average. Jadi semua channel yang kita punya, kita specialize orang-orangnya.
Kalau dari sisi digital pencarian di Google, gimana kita punya orang konten, kita punya orang yang khusus bikin artikel, yang bisa ngerankingin keyword segala macam, orang SEO-nya, itu yang kita lakukan. Betul Mas. Berarti harus ada kolaborasi satu sama lain ya Mas, supaya Betul. bisa. Sebagai sebuah divisi digital yang komplit. Iya siap Mas. Yang itu sebenarnya kalau dari sisi kita nih, orang UMKM kecil-kecil skala menengah, itu nggak bisa dilakukan. Makanya ada banyak hal di luar sana yang bisa ngebantu kita. Mungkin kita bisa pakai sosial media kita sendiri dulu. Pelan-pelan. Pakai Instagram. Pakai TikTok. Atau kita bisa pelan-pelan pakai marketplace, bikin akun, trik-trik marketplace kayak gimana sih, tinggal di searching aja. Kayak gitu. Iya, berarti sesuaiin dengan target pasarnya ya Mas. Betul. Lalu ada pertanyaan dari Kak Distra Perdana. Mas, kenapa kebanyakan bisnis nembak keyword tidak sesuai dengan lingkup bisnisnya? Apakah itu baik untuk brand atau strateginya memang tembak semua keyword? Ada dua hal yang bisa harus, strateginya gini. Kenapa kita ada keyword yang kita bisa tembak di luar scope bisnis? Karena kita butuh awareness. Karena kita butuh traffic. Kita butuh orang tahu. Kita tuh, orang tuh udah kenal kita belum sih? Traffic itu dulu yang masuk. Ketika orang udah masuk, meskipun ya maksudnya nggak terlalu out of scope ya, masih harus tetap relate juga ya, tapi yang terlalu out of scope juga gue nggak akan consider kesana juga ya. Tapi untuk 1-2 artikel yang bisa ngebantu traffic biar tinggi, itu juga cukup bagus sebenarnya, dan itu bisa executable, nggak apa-apa juga gitu loh. Tapi ada di lain sisi juga kita fokus sama artikel-artikel yang memang branded sesuai dengan bisnis kita. Ya, oke, Apakah baik untuk brand? Semua baik kok. Orang jadi kenal kok secara branding, secara awareness. Yang tadinya orang masuk dari keyword ini, biasanya nggak kenal kita, dia jadi kenal sama brand kita. Ya, semoga terjawab Kak Distra Perdana. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Nurlina Maharani. Selamat malam Mas, izin bertanya. Biasanya tools-tools apa saja yang digunakan untuk digital marketing? Supaya tertarik melihat artikel kita atau platform kita, Mas. Atau ada saran dari Mas, tools apa saja yang buat orang langsung interest gitu? Terima kasih. Apa saja yang digunakan untuk digital marketing biar orang tertarik melihat artikel kita atau platform kita? Apa saja yang digunakan untuk digital marketing biar orang tertarik melihat artikel kita? Gini, tools itu kayaknya nggak ada deh. Kalau kita ini ngomongin konten ya, ngomongin artikel ya, kita bisa nggak ngebuat, oke, sebagai contoh gue kasih lihat. Artikel yang paling bagus. Anggaplah nggak ada tools, yang ada adalah gimana kita bisa ngebuat artikel sebagus mungkin, sekomprehensif mungkin. Ini adalah artikel yang dikhususkan untuk traffic. Ramalan SEO tahun 2021. Kalian boleh ketik apapun di Google Search SEO, tabel SEO, ramalan SEO, atau apapun itu yang berkaitan dengan ini. Itu artikel ini ada di nomor 1. Sekitar 25.000 orang udah ngebaca. Nah, artikelnya harus dieksekusi dengan baik. Orang ketika mau ngebaca artikel ini atau kata kunci ini, kalian harus paham dulu, keyword ini orang mau cari apa sih? Biar orang, nah ketika udah paham ramalan, orang ketik kata kunci ini, yang mau dicari informasi apa? Semuanya kita bisa tulis di sini. Tikus, bla bla bla, semuanya lengkap. Kalian bisa lihat di sini. Tuh. Ramalan SEO tahun 2021, cek.
semuanya ditulis lengkap. Ya enggak? Iya, Mas. Orang harus bisa, kalian harus bisa mengerti ketika orang mencari satu kata kunci tertentu. Kata kunci itu orang tujuannya apa sih ngetik itu? Informasi apa yang dicari sama dia? Itu harus bisa dijawab. Untuk bisa ngerank. Itu intinya. Ya, boleh. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Sugeng Prianto, Mas. Hampir di paling atas. Dengan website dan artikel terindeks, akan link kemana aja? Kalau barang yang dijual hanya satu jenis, bagaimana cara bikin blog yang banyak? Sedangkan barangnya cuma satu jenis. Itu udah dijawab deh kayaknya deh. Tadi di awal. Tadi belum. Yang paling atas bukan? Iya. Ya, Tadi dengan kata, website dan artikel terindeks, link kemana saja? Saya nggak paham pertanyaan ini maksudnya. Link kemana saja? Kalau yang barang yang dijual satu jenis, gimana bikin artikel yang banyak? Tadi kayaknya udah saya jelaskan ketika ngomongin asuransi, skupnya kecil banget loh. Iya nggak? Tapi di dalam asuransi itu, kita bisa kenal orang-orang yang mau memakai asuransi, jenis-jenis orang yang kayak gimana sih? Apa informasi yang dicari biasanya sama mereka? Keuangan, bisnis. Orang-orang itu kan yang mencari, yang bisa beli asuransi kan, bicara tentang keuangan, orang yang mau cari informasi tentang keuangan, ya kan, orang yang bicara tentang bisnis. Di orang-orang itulah target market yang membaca artikel-artikel seperti itulah yang punya kemampuan untuk membeli asuransi, ya kan. Artikel itu yang kemudian kita bisa pahami bahwa oh artikel seperti itu yang harus kita buat, ya kita buat. Sekarang kalau misalnya belinya baju, produknya adalah baju, informasi apa yang kita bisa cari, yang kita bisa kenali, target market kita adalah wanita misalnya, baju gamis. Berarti artikel-artikel apa kita bisa riset keywordnya, jenis artikel kayak gimana sih orang-orang muslimah ini, dia interestnya tuh bacaan-bacaannya kayak gimana sih, itu yang harus kita cari. Pasti banyak banget dong untuk bisa bikin artikel itu, keywordnya pasti banyak banget itu keluar. Pakai Ubersuggest, keyword planner, bisa dicari kayak gitu. Kejawab belum? ya sudah kejawab Mas Yahya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Livianti. Halo Kak, mau bertanya. Jika kita baru membangun brand baru, belum dikenal oleh masyarakat, bagaimana agar kita bisa membuat strategi SEO yang baik supaya bisa sampai ke target pasarnya? Yang paling penting adalah technical. Yang paling penting adalah technical. Kalau punya website, membangun brand baru, dan punya kemampuan untuk membuat website dengan bagus, yang paling penting adalah technical fundamental SEO-nya dibenerin dengan baik. Keyword research-nya dicari dengan benar. Dan kita bisa masukkan itu dalam title, meta description, content page-nya, content landing page-nya. Itu dulu dibenerin semua. Setelah mindset-nya bener semua, baru kita ngomongin blog. Kita harus kenali, tadi balik lagi, kita harus kenali market kita itu bacanya apa aja sih. Konten kayak gimana yang harus kita buat biar orang bisa dapat traffic dari website kita, dan ketika orang dapat traffic masuk ke website kita, dia bisa kenal brand kita dan dia bisa tahu apa yang kita tawarkan sama mereka. Itu yang paling penting. Ya, jadi gitu Kak Livianti, semoga terjawab. Selanjutnya ada dari Kajihan. Malam Mas Yahya, untuk keyword asuransi setahu saya persaingannya ampun-ampunan. Bagaimana untuk menghindari persaingan keyword dengan Google Ads? Misal keyword asuransi jiwa, ada iklan Google Ads di posisi 1 sampai 4 dan secara CTR akan berdampak ke organic traffic-nya. Bagaimana untuk menghindari persaingan keyword dengan Google Ads? Ini sesama internal sendiri kah? Enggak,
nggak jadi masalah sih buat saya. Gini. Google, SEO itu ngebantu performance ads loh, related banget. Kalau landing page kita bagus secara SEO, karena Google Ads itu juga nembak keyword loh. Ketika dia eksekusi ads Google Ads, dia nembak asuransi jiwa, pasti ke landing page dong. Landing page-nya secara SEO bagus atau enggak? Kalau bagus, bisa ngebantu performance, bener-bener ngebantu direct, ngebantu performanya ads-nya juga loh. Ini ngomongin internal loh ya, sesama internal loh. Kalau SEO-nya bagus, strukturnya bener, kontennya juga eksekusinya keren, ngebantu banget malah untuk performance ads. Ya, jadi begitu Kak Jihan, semoga terjawab. Selanjutnya ada dari Kak Saik Hidayat. Kak mau nanya, ada 3 pertanyaan nih Mas, mungkin satu-satu aja ya. Yang pertama, adakah software atau tools yang memudahkan untuk SEO website kita, selain dengan yang secara organik? Sebenarnya ini di luar topik sih, tapi gimana Mas? Mau dijawab? Apakah software atau tools yang memudahkan untuk software atau tools itu banyak ya kalau yang gampang-gampang. Mungkin bisa pakai add-on. Add-on itu banyak banget ya, bisa pakai Lighthouse, mungkin Google Web Chrome namanya kalau bisa pasang di Google Chrome kita, di browser Chrome kita ada banyak add-on di Web Store Chrome. Salah satunya adalah Lighthouse. Ada SEO Meta in One Click. Itu kita bisa ngedefine SEO website kita udah bagus atau belum sih. Itu bisa baca dari situ. Ya, oke Kak. Selanjutnya ada, boleh dicontohkan cara SEO website kita secara baik yang benar sehingga bisa first page. Oke. Saya share screen ya. Bisa first page. Saya kasih contoh. Pakai incognito aja ya. Gimana caranya membuat yang bagus? Contohnya adalah energi alternatif misalnya. Tuh, kota kunci. Saya cek di itu dulu di position 66661 saham blue chip. Misalnya kita ya nomor 1 saham blue chip. Ketik aja saham blue chip di browser kalian masing-masing nomor 1. Kata kuncinya adalah saham blue chip. Saham blue chip ada di title. Saham blue chip ada di meta description juga. Saham blue chip ada di URL-nya juga. Saham blue chip. Terus saham blue chip diulang 42 kali. Tapi ini tergantung dari berapa banyak word kalian. Kalau sepanjang ini 2000-an kata, kalian harus bisa tahu density-nya berapa. Terus lihat, terus tuh. Ketika orang nyari saham blue chip, informasi apa sih yang mau dicari dengan kata kunci ini? Tendensinya apa sih? Orang pasti cari ini dong. Ini adalah informasi yang ketika orang cari saham blue chip, dia pengen tahu tuh saham blue chip itu apa sih, listnya apa aja. Tuh, ini yang harus kita jawab. Gimana caranya biar bisa jadi ranking 1?
selain eksekusi teknikal. Image-nya harus title, TLT-nya harus ada semua. Terus kita bisa pakai skemanya dibenerin. Kita pakai skema, misalnya ini adalah advance. Jarang orang paham skema juga sebenarnya. Skemanya terus punya breadcrumb. Ini secara website ya, kita ngomongin balik lagi ke website harus bagus juga SEO-nya, breadcrumb-nya ada. Tuh. Berapa sih search volume saham blue chip? 15.000 search volume per bulan. Kita bisa ngedrive 6.000, hampir 50%, karena kita ranking 1. Dengan kata kunci ini bisa ngedrive per bulan 6.000 traffic. Dari kata kunci dari search volume sebanyak 15.000. Kejawab ya? Ya, kejawab, Mas. Tapi itu dalam jangka waktunya itu pasti panjang kan ya, Mas ya? Untuk bisa mencapai rank 1 gitu per blok. 1 bulan. Oh, bisa 1 bulan, Mas. Kan balik lagi, websitenya benar nggak? Iya. Fundamental SEO-nya. Kontennya benar nggak dibikinnya? Iya nggak? Jangan pernah bosan buat belajar sih sebenarnya. Itu yang paling penting. Digital marketing itu luas banget dan cukup harus dedicate dan fokus. Kalau mau belajar tentang sosial media, nge-ads, fokus. Organik, fokus. SEO, fokus. Mau belajar bikin web, fokus. Yang penting satu-satu kita pelajarin. Yang penting fokus dan niat. Itu doang sih. Oke. Banyak Terima tanya kasih, Mas. juga. Banyak tanya. Yang penting adalah eksekusi, cobain. Jangan cuma ngebayangin, ngebaca tanpa eksekusi. Yang penting adalah eksekusi. Ketika lu tahu tentang sesuatu, eksekusi. Ketika lu baca sesuatu, eksekusi. Literally. Oke. Jadi harus banyak belajar dan banyak latihan juga ya, Mas. Cuman jangan mungkin dengan webinar ini kayak, oh iya gampang ya, oh cuma gitu ya gitu. Tapi nggak diterapin gitu ya, Mas. Jadi percuma ya, Mas, kalau nggak dicoba. Betul sekali. Oke. Oke, Mas Yahya. Mungkin Mas Yahya boleh kasih tahu sedikit nggak kalau misalkan ada yang mau tahu lebih lanjut mengenai Mas Yahya atau Koala bisa kemana, Mas Yahya? Kalau mau ke Koala mungkin bisa langsung ke webnya ya di koala.app, atau mau ke sosial media juga bisa dicari ya koala.app. Kalau mau ke saya langsung bisa by Instagram zoid_17 atau search aja nama lengkap Yahya Spasikus Spasihandoyo. Oke. Gitu ya teman-teman di Digital Dewa Web. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk tahu lebih lanjut mengenai cloud hosting, server atau domain, kalian bisa langsung aja ke dewa.com. Terus, bagi yang belum tahu, kita juga ada YouTube di Dewa Web. Jadi di YouTube kita itu banyak banget tutorial gratis yang bisa kalian akses mengenai SEO, SEM, website development, dan juga ada tayangan ulang webinar yang pernah kita selenggarakan sebelumnya. Lalu untuk webinar-webinar gratis yang kalian datangi seperti hari ini, kalian bisa aja cek di dewatalks.com untuk melihat jadwal selanjutnya, dan bisa follow kita di sosial media kita di Facebook dan juga Instagram dengan nama Dewa Talks Official. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa